Pendaki Gunung Salak menemukan desa gaib saat kabut turun. Besoknya kampung itu hilang. Musim hujan belum benar-benar datang, tapi tanda-tandanya sudah terasa. Awan menggantung lebih rendah dari biasanya. Udara lembab dan sore sering turun lebih cepat. Di kaki Gunung Salak, suasana basecamp siang itu cukup ramai. Beberapa pendaki baru turun. Sepatu mereka penuh lumpur. Yang lain bersiap naik, mengecek karier, memastikan jas hujan mudah dijangkau. Di antara mereka ada 4 orang yang terlihat santai sekali. Baim berdiri paling depan, usianya 26 tahun, badannya tegap. Jaket gunung warna gelap yang ia pakai terlihat masih baru. Wajahnya percaya diri, bahkan sedikit terlalu percaya diri di belakangnya. Ada Rizal yang kalem dan jarang bicara. Wawan yang dari tadi tidak berhenti komentar soal cuaca dan Eko yang sibuk memastikan semua logistik masuk daftar. Seorang warga yang membantu di basecamp memperhatikan mereka sejak tadi. Pria paruh baya itu akhirnya mendekat. Naik hari ini? Tanyanya pelan. Iya, Pak, rencana camp sebelum maghrib. Pria itu melihat ke arah puncak, yang sebagian sudah tertutup kabut tipis. Musim hujan hampir masuk di atas sekarang jalurnya sering berubah. Kabut bisa turun cepat sekali. Wawan langsung menoleh ke atas. Berubah gimana maksudnya, Pak? Kadang jalur yang kemarin jelas, besok bisa hilang. Ketutup ranting, longsor kecil, atau kabut bikin orang salah belok, jawabnya. Lalu ia menatap lebih serius. Satu lagi, jangan turun jalur saat maghrib. Apapun alasannya, Rizal mengernyat. Kenapa memangnya, Pak? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia seperti menimbang kata-kata. Kalau sudah maghrib dan kabut turun, pandangan bisa cuma 3 meter. Banyak yang nekat cari jalan pintas, malah masuk ke jalur yang bukan jalur. Bukan jalur, pulang Eko. Pria itu hanya tersenyum tipis. Pokoknya ikuti jalur resmi. Jangan keluar jalur, apalagi saat maghrib. Suasana sempat hening beberapa detik. Angin bertiup pelan membawa bau tanah basah dari arah hutan. Baim justru terkekeh kecil. Tenang saja, Pak. Kita sering naik gunung kok. Kabut mah biasa. Pria itu menatapnya lama. Gunung Salak beda. Semua gunung dibilang beda. Jawab Baim ringan. Yang penting jangan panik saja. Wawan melirik Baim. Ya, tapi kalau memang kabutnya parah, sudah santai saja. Potong Baim. Itu cuma mitos gunung. Biar orang tidak sembarangan. Pria itu tidak membantah lagi. Ia hanya mengangguk pelan lalu kembali ke pos. Rizal memperhatikan punggung pria itu menjauh. Sepertinya tadi bukan kiumesoul kabut, namanya juga orang tua, kata Baim sambil merapikan strap tasnya. Sedikit-sedikit mistis, Eko masih terlihat ragu. Tetap saja, kita jangan aneh-aneh. Ikuti jalur saja. Bayi menepuk bahu Eko. Tenang, justru karena sudah sering naik. Tahu mana yang masuk akal dan mana yang cuma cerita turun-temurun. Langit semakin mendung. Di kejauhan, puncak Gunung Salak perlahan menghilang di balik lapisan kabut yang makin tebal. Suasana hutan di atas terlihat lebih gelap dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang menunggu senja datang. 4 orang itu akhirnya mulai melangkah meninggalkan basecamp. Sepatu mereka menapaki jalur tanah yang masih kering. Suara dedaunan berderak pelan di bawah langkah. Di belakang mereka, pria paruh baya tadi berdiri lagi di depan pos. Ia memperhatikan sampai keempatnya benar-benar masuk ke jalur hutan. Pelan sekali ia bergumam, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Semoga tidak turun kabutnya sebelum mereka sampai camp. Angin tiba-tiba bertiup lebih dingin dari arah atas. Kabut tipis bergerak turun perlahan seperti sesuatu yang sedang mencari jalan. Dan tanpa mereka sadari, langkah pertama mereka hari itu bukan cuma menuju puncak, tapi menuju sesuatu yang sudah lama menunggu di balik kabut. Baim sebenarnya bukan pendaki baru. Sehari-hari ia kerja di toko outdoor di Jakarta Selatan. Hampir tiap minggu ada saja pelekon yang cerita pengalaman naik gunung, jalur baru, atau spot tersembunyi yang jarang orang tahu. Dari situ Baim merasa dirinya sudah cukup paham soal medan Gunung Salak bukan pertama kalinya buat dia. Sudah 2 kali ia ke sana, walau lewat jalur resmi yang umum dipakai pendaki. Tapi kali ini ada yang beda. Beberapa minggu sebelumnya seorang pelekon tetap datang ke toko. Pria itu membeli sepatu trekking dan sempat bercerita soal jalur pintas yang jarang orang tahu. Katanya kalau lewat jalur itu waktu tempo bisa lebih cepat hampir 1 jam. Tidak perlu muter jauh seperti jalur biasa. Baim langsung tertarik.
Jalurnya aman, tanyanya waktu itu. Pria itu hanya tersenyum samar. Aman kalau tahu arahnya. Kalimat itu justru bikin Bayi makin penasaran. Dan sekarang berdiri di kaki Gunung Salak bersama 3 temannya. Ide jalur pintas itu kembali muncul di kepalanya. Rizal berjalan di sampingnya. Langkahnya stabil. Orangnya tenang, tipe yang jarang panik. Jadi benar mau coba jalur yang diceritakan pelekon itu. Bayi mengangguk. Iya, titiknya kurang lebih di percabangan kedua sebelum tanjakan batu. Eko yang berjalan di belakang langsung ngangkat bicara. Kurang lebih. Jangan pakai kurang lebih. Kalau di gunung. Wawan ikut nimbrong. Nadanya setengah bercanda tapi terdengar waspada. Kalau nyasar nanti jangan bilang ini pengalaman spiritual ya. Baim tertawa kecil. Sudah, jangan lebay. Ini cuma jalur alternatif, bukan portal dunia lain. Eko tetap tidak terlihat. Yakin. Ia tipe yang selalu bikin itinerari detail. Dari jam berangkat, estimasi sampai rencana turun sudah dicatat rapi di ponselnya. Rencana awal kan jelas. Naik siang, jam sebelum maghrib, turun pagi. Jangan sampai eksperimen bikin molor. Tidak akan molor, jawab Baim cepat. Justru lebih cepat. Rizal menarik napas pelan. Kalau memang jelas jalurnya, kenapa jarang dipakai? Pertanyaan itu sempat menggantung beberapa detik. Baim mengangkat bahu. Mungkin orang malas cari variasi. Semua maunya aman-aman saja. Eko menggeleng kecil. Aman itu bukan pilihan. Buruk. Mereka terus berjalan. Jalur masih cukup jelas. Tanahnya padat dengan akar-akar pohon yang menyembul. Beberapa pendaki lain terlihat turun, menyapa singkat sebelum berpapasan. Langit mulai terlihat semakin abu-abu. Cahaya matahari terasa redup. Padahal belum terlalu sore. Baim berhenti sejenak di sebuah tikungan jalur. Ia membuka ponselnya, melihat tangkapan layar peta kasar yang pernah ia gambar berdasarkan cerita pelekon tadi. Kalau tidak salah nanti ada percabangan kecil di kanan, katanya, sambil menunjuk ke depan. Kalau tidak salah lagi, gumam Makop pelan. Wawan, tolong jangan pakai insting saja. Baim menoleh, nadanya masih santai. Tenang, ini masih siang. Kita punya waktu. Targetnya tetap sama, camp sebelum maghrib. Kalau sampai jam kelima, belum ketemu spot yang enak, kita balik ke jalur utama. Rizal akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi satu suara ya. Kalau situasi tidak enak, langsung kembali. Sepakat. Jawab Eko tegas. Wawan ikut mengangguk walau wajahnya belum sepenuhnya yakin. 4 orang itu akhirnya menyepakati sesuatu yang terdengar sederhana, tapi nantinya akan jadi keputusan paling menentukan. Hari itu, di atas mereka, awan semakin tebal. Angin mulai membawa hawa dingin yang berbeda dari sebelumnya. Hutan terlihat sedikit lebih gelap, seolah cahaya ditelan pelan-pelan oleh kabut tipis yang mulai turun tanpa mereka sadari. Dan di antara suara langkah serta tawa kecil mereka, jalur resmi yang aman perlahan tertinggal di belakang. Sebenarnya sebelum benar-benar mulai mendaki tadi, ada satu momen yang sempat mereka ekop setelah berbicara dengan warga yang memberi peringatan. Pertama, mereka masih harus daftar resmi di pos pendakian. Di sana duduk seorang pria berusia sekitar 50-an. Tubuhnya kurus tapi sorot matanya tajam. Namanya Pak Rudi. Ia yang bertugas mencatat identitas pendaki dan memastikan semua prosedur dijalankan. Bayi menyerahkan kartu identitas satu persatu. Pak Rudi membaca dengan pelan lalu mendongak. 4 orang rencana camp di mana? Tanyanya datar. Sekitar area datar sebelum puncak, Pak. Tidak jauh dari jalur utama. Jawab Eko cepat. Seperti biasa, paling siap soal detail. Pak Rudi mengangguk pelan lalu menatap mereka bergantian. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada Baim. Seolah bisa membaca siapa yang paling dominan di kelompok itu. Sekarang cuaca tidak bisa ditebak, katanya pelan tapi tegas. Kalau kabut turun tebal, berhenti saja, jangan dipaksa lanjut. Baim tersenyum ringan. Siap, Pak, jangan keluar jalur. Lanjut Pak Rudi tanpa senyum. Banyak percabangan kecil yang bukan jalur resmi. Kalau tersesat, tim SAR juga susah cari kalau kabut tebal. Rizal mengangguk sopan. Baik, Pak. Pak Rudi masih belum selesai. Dan satu lagi, jangan tunggu malam kalau situasi sudah tidak jelas. Jam sebelum maghrib, jangan jalan saat maghrib. Wawan yang dari tadi diam mulai merasa suasana jadi agak berat. Soalnya kenapa ya, Pak? Banyak kejadian. Pak Rudi menarik napas pendek. Gunung selalu ramah. Kadang orang hilang bukan karena jatuh atau longsor,
Kalimat itu membuat Eko refleks menoleh. Maksudnya, tanya Rizal hati-hati. Pak Rudi tidak langsung menjawab. Ia menutup buku pendaftaran lalu bersandar sedikit. Kalau menjelang sore, lihat cahaya di hutan jangan didekati. 4 detik hening, Baim terkekeh. Pelan, cahaya seperti orang camping. Bukan, jawab Pak Rudi singkat. Wawan menelan ludah. Terus seperti apa? Seperti lampu. Diam, tidak bergerak. Biasanya muncul saat kabut turun. Angin berembus pelan melewati pos, membuat tirai plastik di samping meja sedikit berkibar. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Kalau lihat, abaikan saja, lanjut Pak Rudi. Tetap di jalur, jangan penasaran. Baim menyilangkan tangan. Ekspresinya masih santai. Baik, Pak. Terima kasih infonya. Pak Rudi menatapnya sekali lagi lebih dalam dari sebelumnya. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti. Sudah. Ada yang tidak kembali karena penasaran. Rizal dan Eko saling pandang. Wawan langsung merapatkan jaketnya walau belum terlalu dingin. Tapi Baim hanya tersenyum tipis. Kami tidak akan aneh-aneh, Pak. Setelah itu mereka pamit dan mulai berjalan menuju gerbang jalur pendakian. Begitu agak menjauh dari pos, Wawan langsung berbisik. Kenapa sih dari tadi semua orang bahas kabut dan maghrib? Eko menjawab pelan karena mungkin memang sering kejadian atau memang sudah jadi cerita turun-temurun. Gunung mana sih yang tidak punya kisah begitu? Rizal tidak ikut tertawa kali ini. Sempat menoleh ke belakang. Pak Rudi masih berdiri di depan pos memperhatikan mereka berjalan masuk ke hutan. Tatapan itu bukan seperti penjaga biasa yang melepas pendaki. Lebih seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat orang melangkah pergi. Dan tidak semuanya kembali dengan cara yang sama. Beberapa menit kemudian, pepohonan mulai menutup pandangan. Basecam hilang dari belakang mereka dan peringatan tentang cahaya di tengah kabut yang tadi terdengar seperti cerita lama pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang akan mereka ingat terlalu jelas. Awal pendakian terasa normal bahkan terlalu normal. Jalur masih jelas, tanahnya lembab tapi tidak licin. Sesekali mereka berpapasan dengan pendaki yang turun lebih dulu. Beberapa menyapa singkat. Beberapa terlihat buru-buru seperti ingin segera sampai bawah sebelum cuaca berubah. Masih aman, kata Baim sambil melangkah mantap di depan. Jam di ponselnya menunjukkan lewat pukul 00 sore. Waktu masih cukup untuk cari spot camp sebelum maghrib sesuai rencana awal. Tapi suasana hutan perlahan berubah. Angin yang tadi pelan tiba-tiba berhenti. Suara burung yang sempat terdengar sejak siang menghilang satu persatu. Udara terasa lebih dingin dan berat. Rizal yang biasanya tenang mulai memperhatikan sekitar. Sepertinya kabut mulai turun. Awalnya tipis saja seperti asap jauh di antara batang-batang pohon. Lalu dalam hitungan menit kabut itu menebal cepat sekali. Seolah ditarik turun dari atas. Jarak pandang yang tadinya belasan meter kini tinggal 5, lalu 3. Wawan refleks mendekat ke tengah rombongan. Ini cepat banget turunnya. Eko mengeluarkan kompas kecil dari saku jaketnya. Kita masih di jalur kan? Baim berhenti sejenak menoleh ke belakang. Jalur tanah masih terlihat tapi samar. Beberapa meter di depan jalur seperti bercabang dua tapi garisnya tidak jelas. Harusnya lurus. Gumam Bam. Harusnya ulang. Eko. Kabut makin tebal. Dalam beberapa detik dunia seperti menyempit. Pohon-pohon hanya terlihat sebagai bayangan gelap. Tanah di bawah kaki pun mulai sulit dibedakan mana jalur mana bukan. Eko menunduk melihat kompas di tangannya. Jarumnya bergerak tapi tidak stabil. Berputar pelan lalu berhenti lalu bergerak lagi. Ini kenapa? Katanya pelan. Baim ikut melihat kompas miliknya. Hal yang sama terjadi. Jarumnya seperti bingung menentukan arah. Tidak mungkin, gumamnya. Rizal mencoba tetap tenang. Mungkin karena medan magnet batuan di sini. Harusnya tidak separah ini, jawab Eko cepat. Wawan mulai terdengar panik. Sudah, balik saja. Ke jalur yang tadi jelas. Baim menoleh ke belakang. Tapi yang terlihat hanya kabut putih pekat. Jalur yang tadi mereka lewati. Seperti tertelan begitu saja. Suasana jadi hening, terlalu hening. Lalu di tengah kebingungan itu, sesuatu terlihat di sebelah kiri mereka. Cahaya kuning redup, diam, tidak bergerak. 4 orang itu spontan menoleh bersamaan. Cahaya itu seperti lampu minyak atau api kecil. Berada agak masuk ke dalam hutan tidak tepat di jalur. Kabut di sekitarnya sedikit lebih terang karena pantulan cahaya tersebut. Wawan berbisik hampir tidak terdengar. Itu apa? Bersama dengan itu tercium bau asap. Kayu terbakar tipis tapi jelas.
Baim menyipitkan mata mencoba memastikan mungkin ada yang camping. Siapa yang camping masuk hutan begini? Tanya Rizal pelan. Eko menelan ludah. Tadi di base camp. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi semua langsung ingat. Kalau menjelang sore lihat cahaya di hutan jangan didekati. Kabut makin tebal. Cahaya itu tetap diam di sana, tidak mendekat, tidak menjauh. Sola menunggu. Wawan meremas tali tasnya. Sudah abaikan saja, kita cari jalur. Tapi Baim justru melangkah satu langkah ke arah cahaya itu. Kalau memang ada orang, kita bisa tanya jalur daripada muter tidak jelas. Riza langsung menahan. Jangan gegabah. Ini kesempatan, jawab Baim cepat. Kabut begini lebih aman kalau ada warga atau pendaki lain. Cahaya itu berkedip. Pelan seperti tertiup angin yang tidak mereka rasakan. Bau asap kayu makin jelas. Kabut di sekitar cahaya terlihat sedikit lebih tipis. Seolah ada ruang kosong di sana. Dan di tengah ketidakpastian arah, kompas yang tidak lagi bisa dipercaya serta jalur yang menghilang begitu saja. Cahaya itu tampak seperti satu-satunya hal yang pasti. Tanpa sadar, keputusan berikutnya akan mengubah segalanya. Baim akhirnya mengambil keputusan. Daripada diam di sini sampai gelap, lebih baik kita tanya arah, katanya mantap. Tanpa menunggu persetujuan penuh dari yang lain, ia melangkah ke arah cahaya itu. Rizal menghela napas lalu menyusul. Eko dan Wawan tidak punya banyak pilihan selain ikut. Semakin mereka mendekat, bau asap kayu semakin jelas. Bukan bau kebakaran, tapi seperti kayu bakar untuk memasak. Hangat anehnya terasa menenangkan di tengah udara dingin yang menusuk. Kabut di sekitar mereka masih tebal, tapi tepat di area cahaya itu seperti ada batas tak terlihat. Pandangan sedikit lebih jelas. Beberapa langkah lagi dan mereka mulai melihat bentuk-bentuk di balik kabut. Bukan tenda, bukan satu atau dua api unggun, melainkan deretan rumah keau. 4 orang itu berhenti hampir bersamaan. Di hadapan mereka berdiri semacam kampung kecil. Rumah-rumah panggung dari kayu berjajar rapi di kiri dan kanan. Lampu minyak tergantung di teras-teras memancarkan cahaya kuning hangat. Jalan setapak tanah membelah kampung itu memanjang lurus ke dalam. Kabut berhenti tepat di batas luar kampung, seolah tidak berani masuk. Wawan berbisik pelan, "Sejak kapan ada kampung di sini?" Rizal menggeleng pelan, "Setahu saya jalur ini hutan semua." Baim mencoba tetap rasional. "Mungkin kampung lama, tidak semua tercatat di peta." Suasana di dalam kampung terasa tenang. Terlalu tenang, tidak ada suara kendaraan, tentu saja tidak ada suara mesin atau listrik. Hanya suara kayu berderak pelan tertiup angin yang entah datang dari mana. Dari salah satu rumah, seorang pria tua keluar. Tubuhnya kurus, rambutnya putih sebagian mengenakan baju lengan panjang sederhana dan sarung yang dililit rapi. Wajahnya tidak tersenyum, tapi juga tidak terlihat marah. Tatapannya tenang, terlalu tenang. "Selamat sore," ucapnya pelan. 4 pendaki itu sempat saling pandang sebelum Bei menjawab, "Sore, Meng, kami tersesat." Kabutnya tebal sekali. Pria tua itu mengangguk perlahan, seolah sudah tahu kabut di gunung ini memang cepat turun. Katanya, "Tidak baik berjalan saat begini." Nada bicaranya lembut, datar tanpa naik turun emosi. Rizal maju sedikit. "Kami tidak tahu ada kampung di sini." Pria itu menatap mereka satu persatu. "Kalian tidak akan menemukan kampung ini kalau tidak perlu." Kalimat itu membuat Eko merinding. "Nama saya Mang Dasa," lanjut pria itu. "Kalian boleh singgah. Kabut di luar berbahaya. Menginap saja malam ini." Wawan langsung menoleh ke Baim. Tatapannya seperti bertanya, "Ini aman tidak?" Baim mencoba berpikir cepat. Di luar kabut tebal dan jalur sudah tidak jelas. Kompas pun tidak bisa diandalkan. Di dalam kampung ini setidaknya ada tempat berteduh. "Kalau boleh, kami memang butuh tempat sampai pagi," jawab Baim. Akhirnya Mang Dasa mengangguk pelan. "Tentu tamu tidak boleh dibiarkan di luar saat kabut turun." Beberapa pintu rumah terbuka perlahan. Beberapa orang terlihat berdiri di ambang pintu memperhatikan mereka. Wajah-wajah itu pucat dalam cahaya lampu minyak. Tidak ada yang tersenyum, tapi juga tidak ada yang menunjukkan penolakan. Hanya dia mengamati. Kabut di belakang mereka tampak semakin tebal seperti dinding putih yang menutup jalan kembali. "Masuklah," kata Mang Dasa pelan sambil memberi isyarat ke salah satu rumah di sisi kanan. Tanpa sadar, keempatnya melangkah masuk lebih dalam ke kampung itu. Begitu mereka melewati batas pertama rumah, kabut di belakang seperti menutup rapat,
menghapus jalur yang tadi mereka lewati. Dan untuk pertama kalinya, sejak mulai mendaki, suasana terasa bukan sekadar salah arah, melainkan seperti mereka memang sudah diarahkan ke sana. Begitu mereka benar-benar masuk ke dalam kampung itu, suasananya terasa berbeda. Kabut yang tadi tebal seperti dinding berhenti tepat di luar deretan rumah. Tidak ada satuun asap putih yang menyelinap ke dalam. Udara di dalam kampung justru terasa lebih hangat walau tidak ada api unggun besar yang terlihat. Rumah kayu yang ditunjukkan Mang Dasa tampak sederhana tapi rapi. Lantainya bersih, tidak ada daun kering atau lumpur. Lampu minyak tergantung di tengah ruangan. Cahayanya stabil, tidak bergoyang sedikit pun. Aneh, padahal di luar kabut tebal dan udara dingin. Silakan duduk, kata Mang Dasa pelan. Mereka masuk satu persatu. Tas diturunkan, sepatu dilepas, kayu lantai berderit pelan. Saat diinjak, Wawan memperhatikan sekeliling. Kampung ini kok sepi sekali, memang tidak ada suara anak kecil, tidak ada suara ayam, anjing, atau hewan apapun. Bahkan sereko malam pun tidak terdengar. Rizal mencoba mencairkan suasana, mungkin sudah pada di dalam rumah masing-masing. Eko melihat ke arah jendela kayu yang sedikit terbuka. Di luar beberapa warga terlihat berdiri diam di teras rumah mereka. Tidak berbicara, tidak bergerak banyak, hanya berdiri. Baim duduk sambil mengeluarkan ponselnya. Sinyal pasti tidak ada. Layar menyala, tidak ada sinyal. Benar, tapi ada yang lebih aneh. Jam di pojok layar menunjukkan pukul ke-18.07. Ia mengernyit. Rasanya mereka sudah lebih dari 10 menit di kampung ini, tapi angka itu tidak berubah. Jam kalian berapa? Tanya Baim. Tiba-tiba Eko langsung melihat jam tangannya. 6.07 tidak berubah. Tanya Rizal. Eko menatap lagi. Jarumnya diam. Wawan buru-buru membuka ponselnya. Sama 6.07. Ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Baterai habis mungkin, kata Baim mencoba masuk akal. Tadi masih 70%, jawab Wawan cepat. Rizal mencoba menggerakkan jam tangannya sedikit seperti berharap jarumnya macet biasa, tapi tetap tidak bergerak. Mang Dasa yang dari tadi berdiri di dekat pintu, hanya memperhatikan wajahnya tetap datar. Waktu kadang berjalan berbeda di tempat seperti ini, katanya pelan. 4 orang itu langsung menoleh bersamaan. Maksudnya, tanya Eko hati-hati. Mang Dasa tidak menjawab langsung. Ia justru berbalik ke pintu. Istri saya akan menyiapkan makanan. Tidak lama kemudian seorang wanita masuk membawa nampan kayu. Usianya sulit ditebak. Wajahnya pucat dalam cahaya lampu minyak. Tatapannya kosong tanpa ekspresi. Di atas nampan ada nasi putih, lauk sederhana dan air dalam gelas kaca. Silakan dimakan, ucap wanita itu pelan. Suaranya datar, tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Wawan menelan ludah. Terima kasih, Bu. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Sedikit lalu berdiri di sudut ruangan, tidak pergi. Bayi mencoba tetap rasional. Mungkin jam kita error karena sinyal hilang. Jam analog juga, bisik Eko. Rizal mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Tadi warga di luar tidak ada anak-anaknya. Wawan mengangguk pelan dan tidak ada suara apapun. Mang Dasa kembali menatap mereka. Kalian harus beristirahat. Malam di luar tidak baik. Nada suaranya tetap lembut, tapi kali ini terdengar seperti peringatan. Lampu minyak di atas mereka berkedip sangat pelan. Jam di ponsel Baim masih menunjukkan ke 1807. Tidak maju 1 menit pun. Dan untuk pertama kalinya mereka mulai menyadari mungkin mereka bukan hanya tersesat, mungkin mereka sudah masuk ke tempat yang seharusnya tidak ditemukan. Mereka akhirnya makan walau suasananya jauh dari nyaman. Anehnya rasa makanan itu normal, hangat, tidak hambar, tidak aneh. Justru terasa seperti masakan rumahan yang sederhana tapi cukup enak. Itu yang membuat semuanya makin membingungkan. Kalau ini bukan kampung biasa, lalu apa? Setelah selesai makan, Mang Dasa mempersilakan mereka beristirahat di ruangan yang sama. Tidak ada kamar terpisah, hanya tikar lebar di lantai kayu. Kabut masih tebal, katanya pelan. Lebih baik tidak keluar rumah. Baim mengangguk walau dalam hatinya ada perasaan yang mulai tidak nyaman. Wanita tadi keluar tanpa suara. Pintu kayu tertutup perlahan. Beberapa menit pertama masih terdengar suara samar dari luar. Seperti orang berbicara pelan, tidak jelas apa yang dibicarakan. Hanya gumaman rendah yang bercampur satu sama lain. Lalu semua
Suara itu berhenti bersamaan seperti seseorang memberi aba-aba. Rizal yang belum benar-benar berbaring langsung membuka mata. Kalian dengar Wawan sudah duduk tegak. Tadi masih ada suara kan? Eko menahan napas mencoba fokus. Tidak ada angin, tidak ada langkah, tidak ada percakapan. Sunyi total. Lalu terdengar sesuatu dari luar rumah. Langkah kaki, bukan satu atau dua, banyak. Dan anehnya langkah itu terdengar serempak. Ritmenya sama, pelan, teratur, seperti barisan orang berjalan bersama. Tap tap tap. Melewati depan rumah mereka, Wawan merapat ke dinding. Mereka ngapain malam-malam begini? Bayi mencoba tetap tenang walau jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkin, ronda langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada suara napas, tidak ada bisik, hanya diam. Rizal menoleh ke arah pintu kayu yang tertutup. Bayangan samar terlihat di celah bawah pintu. Banyak bayangan, tidak bergerak. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu langkah itu kembali terdengar. Kali ini menjauh, tetap serempak sampai akhirnya menghilang di kejauhan. Eko berdiri perlahan. Saya mau lihat. Jangan, bisik Wawan cepat. Tapi, Eko sudah berjalan ke arah pintu. Tangannya menyentuh gagang kayu yang terasa dingin. Ia menarik napas lalu membuka pintu sedikit. Engsel kayu berderit pelan. Di luar kosong. Jalan tanah di depan rumah sunyi. Lampu minyak masih menyala di teras-teras. Tapi tidak ada satupun orang berdiri di sana. Rumah-rumah terlihat tertutup, pintu rapat, tidak ada cahaya bergerak, tidak ada siapa-siapa. Bisik Eko. Baim berdiri di belakangnya, ikut melihat keluar. Beberapa meter di ujung jalan kampung, di bawah cahaya lampu yang lebih redup terlihat sesuatu. Sosok-sosok berdiri berjajar, terlalu diam, terlalu lurus. Seperti barisan, wajah mereka tidak terlihat. Jelas karena jarak dan cahaya yang temaram. Tapi jumlahnya lebih dari 10. Tidak ada yang bergerak. Wawan yang mengintip dari belakang langsung menutup mulutnya sendiri. Mereka lihat ke sini tidak ada jawaban. Tiba-tiba lampu minyak di ujung jalan berkedip sekali, 2 kali dan dalam satu kedipan berikutnya barisan itu hilang kosong. Seolah tidak pernah ada. Eko langsung menutup pintu kembali. Tangannya sedikit gemetar. Ini tidak normal, katanya pelan. Baim tidak menjawab. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Mereka kembali duduk di tikar. Tidak ada yang benar-benar berani tidur. Beberapa jam atau mungkin hanya beberapa menit sulit dibedakan. Berlalu dalam keheningan. Tengah malam Eko yang masih terjaga merasa ada yang berbeda. Bayangan di dinding bukan bayangan mereka. Ia perlahan menoleh ke sisi ruangan. Di sudut dekat langit-langit seperti ada siluet seseorang berdiri di dalam rumah. Dia, meter menghadap mereka. Eko membeku. Baim, bisiknya sangat pelan. Baim membuka mata. Apa? Saat mereka semua menoleh ke sudut itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding kayu dan cahaya lampu minyak yang stabil. Jam di ponsel Baim masih menyala redup di lantai. 18 Julai. Tidak berubah. Waktu seperti tidak bergerak. Dan malam itu terasa seperti tidak pernah benar-benar dimulai, tapi juga tidak pernah selesai. Entah kapan tepatnya mereka tertidur, tidak ada yang benar-benar ingat. Yang jelas ketika bayi membuka mata, cahaya matahari sudah masuk lewat celah jendela kayu. Hangat, normal, seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Suara ayam berkokok terdengar dari luar. Wawan langsung duduk. Pagi, Rizal bangun sambil melihat sekeliling. Ruangan masih sama, tikar masih di tempatnya. Lampu minyak sudah padam. Eko buru-buru melihat jam tangannya. Jarumnya bergerak. Pukul ke-12. Jam sudah normal. Katanya pelan. Bayi mengambil ponselnya. Layar menyala. Sinyal tetap tidak ada. Tapi jam menunjukkan pukul 813 lalu berubah ke 0814. Waktu kembali berjalan. Mereka saling pandang. Tidak ada yang langsung membahas malam tadi. Seolah semuanya sepakat untuk tidak membuka topik itu dulu. Dari luar terdengar suara percakapan warga. Kali ini jelas, normal, bahkan terdengar seperti obrolan pagi biasa. Wawan mengintip ke jendela. Kampung itu terlihat hidup. Beberapa wanita menyapu halaman. Seorang pria membawa kayu bakar. 2 orang tua duduk di bangku kayu sambil berbincang pelan. Cahaya matahari menyinari jalan. Tanah di tengah kampung. Tidak ada kesan mencekam seperti semalam. Seperti kampung biasa, gumam Rizal. Pintu diketuk pelan. Mang Dasa berdiri di depan.
Wajahnya sama tenangnya seperti kemarin. Tidurnya nyenyak. Tanyanya. 4 orang itu sempat saling pandang lagi sebelum Baim menjawab, lumayan, Meng. Terima kasih sudah mengizinkan kami menginap. Meng Das mengangguk. Kabut sudah menipis. Kalau ingin kembali ke jalur utama, ada jalan yang lebih cepat. Kata lebih cepat membuat Eko refleks menegang. Jalur utama dekat dari sini. Tanya Rizal. Hati-hati. Mang Dasa menunjuk ke arah belakang kampung. Lewat sana tidak jauh. Kalian akan sampai sebelum siang. Baim terlihat lega. Bagus. Kami memang harus turun hari ini. Mang Dasa menatap mereka satu persatu. Tatapannya sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Nanti kalau kabut turun lagi, jangan menoleh ke belakang. Kalimat itu diucapkan pelan, tapi jelas. Wawan langsung bertanya, kenapa, Meng? Mang Dasa tidak langsung menjawab. Bibirnya sedikit terangkat. Bukan senyum, lebih seperti garis tipis yang sulit diartikan. Jangan menoleh saja, katanya lagi. Suasana mendadak terasa sedikit lebih berat walau matahari bersinar terang. Mereka membereskan barang dengan cepat. Tidak ada yang ingin berlama-lama. Entah kenapa, semua ingin segera kembali ke jalur resmi. Kembali ke dunia yang terasa masuk akal. Sebelum pergi, Baim menoleh sebentar ke arah deretan rumah di kiri kanan jalan. Warga terlihat memperhatikan mereka. Beberapa berdiri diam di teras. Wajah-wajah itu tampak biasa saja di bawah cahaya pagi. Terlalu biasa. Mereka berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan Mang Dasa melewati ujung kampung yang sebelumnya tertutup kabut. Langkah demi langkah menjauh dari rumah-rumah kayu itu. Di belakang mereka, suara kampung masih terdengar. Obrolan pagi. Suara sapu menyapu tanah, ayam berkokok, normal. Sampai akhirnya mereka melewati batas terakhir deretan rumah. Dan tanpa ada yang benar-benar sadar kapan tepatnya suara-suara itu menghilang lagi. Mereka terus berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan. Mang Dasa, jalurnya berupa tanah padat, cukup lebar untuk dilalui 2 orang berdampingan. Di kiri kanan masih ada beberapa pohon besar, tapi tidak selebat hutan sebelumnya. Kalau benar ini lebih cepat, kita bisa sampai jalur utama sebelum jam 10. Kata Baim mencoba terdengar optimis. Eko tetap memperhatikan sekitar dengan serius. Tadi katanya, tidak jauh, tapi jangan lengah. Rizal berjalan paling belakang sekarang. Sesekali menoleh ke arah belakang walau berusaha tidak terlalu jelas melakukannya. Wawan menarik napas panjang. Yang penting sudah keluar dari kampung itu. Baru beberapa menit berjalan, udara mulai berubah lagi. Angin yang tadinya hangat perlahan jadi dingin. Cahaya matahari yang terang mulai terlihat redop seolah tertutup lapisan tipis di udara. Kabut tipis dulu lalu menebal. Cepat sekali gumam Rizal. Dalam waktu singkat jarak pandang kembali menyempit. Rumah-rumah kayu yang tadi masih terlihat di belakang kini mulai samar. Baim teringat pesan itu. Kalau kabut turun lagi, jangan menoleh ke belakang. Langkah mereka otomatis jadi lebih cepat. Jangan lihat belakang, kata Eko pelan, seolah mengingatkan diri sendiri. Kabut makin tebal. Sekarang hanya punggung orang di depan yang terlihat samar. Suara kampung sudah tidak terdengar sama sekali. Hanya langkah mereka sendiri. Beberapa meter lagi jalur terasa sedikit menurun. Lalu tiba-tiba tanah di depan Baim hilang. Ia refleks berhenti mendadak hampir terpeleset. Berhenti, teriaknya. Rizal yang di belakang langsung menahan Wawan dan Eko. Kabut masih tebal tapi perlahan mulai menipis tertiup angin yang datang tiba-tiba. Dan saat pandangan mereka mulai jelas, di depan mereka bukan jalur menuju hutan, melainkan tebing curam. Jurang dalam yang langsung menganga. Beberapa langkah saja dari posisi mereka berdiri. Batu dan tanah di tepiannya rapuh. Kalau Baim melangkah 2 langkah lagi, mungkin ia sudah jatuh tanpa sempat bereaksi. 4 orang itu membeku. Jantung mereka seperti berhenti sesaat. Ini bukan jalur, bisik Wawan dengan suara gemetar. Kabut makin menipis. Mereka perlahan menoleh ke belakang. Tidak ada kampung, tidak ada rumah kayu, tidak ada jalan tanah lebar. Di atas nampan ada nasi putih, lauk sederhana dan air dalam gelas kaca. Silakan dimakan, ucap wanita itu pelan. Suaranya datar, tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Wawan menelan ludah. Terima kasih, Bu. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Sedikit lalu berdiri di sudut ruangan, tidak pergi. Bayi mencoba tetap rasional.
Mungkin jam kita error karena sinyal hilang. Jam analog juga, bisik Eko. Rizal mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Tadi warga di luar tidak ada anak-anak ya. Wawan mengangguk pelan dan tidak ada suara apapun. Mang Dasa kembali menatap mereka. Kalian harus beristirahat. Malam di luar tidak baik. Nada suaranya tetap lembut, tapi kali ini terdengar seperti peringatan. Lampu minyak di atas mereka berkedip sangat pelan. Jam di ponsel Baim masih menunjukkan ke 1807. Tidak maju 1 menit pun. Dan untuk pertama kalinya mereka mulai menyadari mungkin mereka bukan hanya tersesat, mungkin mereka sudah masuk ke tempat yang seharusnya tidak ditemukan. Mereka akhirnya makan walau suasananya jauh dari nyaman. Anehnya rasa makanan itu normal, hangat, tidak hambar, tidak aneh. Justru terasa seperti masakan rumahan yang sederhana tapi cukup enak. Itu yang membuat semuanya makin membingungkan. Kalau ini bukan kampung biasa, lalu apa? Setelah selesai makan, Meng Dasa mempersilakan mereka beristirahat di ruangan yang sama. Tidak ada kamar terpisah, hanya tikar lebar di lantai kayu. Kabut masih tebal, katanya pelan. Lebih baik tidak keluar rumah. Baim mengangguk walau dalam hatinya ada perasaan yang mulai tidak nyaman. Wanita tadi keluar tanpa suara. Pintu kayu tertutup perlahan. Beberapa menit pertama masih terdengar suara samar dari luar. Seperti orang berbicara pelan, tidak jelas apa yang dibicarakan. Hanya gumaman rendah yang bercampur satu sama lain. Lalu semua suara itu berhenti bersamaan seperti seseorang memberi aba-aba. Rizal yang belum benar-benar berbaring langsung membuka mata. Kalian dengar? Wawan sudah duduk tegak. Tadi masih ada suara kan? Eko menahan napas mencoba fokus. Tidak ada angin, tidak ada langkah. Tidak ada percakapan, sunyi total. Lalu terdengar sesuatu dari luar rumah. Langkah kaki, bukan 1 atau 2, banyak. Dan anehnya langkah itu terdengar serempak. Ritmenya sama, pelan, teratur, seperti barisan orang berjalan bersama. Tap tap tap, melewati depan rumah mereka. Wawan merapat ke dinding. Mereka ngapain malam-malam begini? Bayi mencoba tetap tenang walau jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkin ronda langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada suara napas, tidak ada bisik, hanya diam. Rizal menoleh ke arah pintu kayu yang tertutup. Bayangan samar terlihat di celah bawah pintu. Banyak bayangan, tidak bergerak. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu langkah itu kembali terdengar. Kali ini menjauh, tetap serempak sampai akhirnya menghilang di kejauhan. Eko berdiri perlahan. Saya mau lihat. Jangan, bisik Wawan cepat. Tapi, Eko sudah berjalan ke arah pintu. Tangannya menyentuh gagang kayu yang terasa dingin. Ia menarik napas lalu membuka pintu sedikit. Engsel kayu berderit pelan. Di luar kosong, jalan tanah di depan rumah sunyi. Lampu minyak masih menyala di teras-teras. Tapi tidak ada satupun orang berdiri di sana. Rumah-rumah terlihat tertutup, pintu rapat, tidak ada cahaya bergerak, tidak ada siapa-siapa. Bisik Eko. Baim berdiri di belakangnya, ikut melihat keluar. Beberapa meter di ujung jalan kampung, di bawah cahaya lampu yang lebih redup terlihat sesuatu. Sosok-sosok berdiri berjajar, terlalu diam, terlalu lurus. Seperti barisan, wajah mereka tidak terlihat jelas karena jarak dan cahaya yang temaram. Tapi jumlahnya lebih dari 10. Tidak ada yang bergerak. Wawan yang mengintip dari belakang langsung menutup mulutnya sendiri. Mereka lihat ke sini tidak ada jawaban. Tiba-tiba lampu minyak di ujung jalan berkedip sekali, 2 kali dan dalam satu kedipan berikutnya barisan itu hilang kosong. Seolah tidak pernah ada. Eko langsung menutup pintu kembali. Tangannya sedikit gemetar. Ini tidak normal, katanya pelan. Baim tidak menjawab. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Mereka kembali duduk di tikar. Tidak ada yang benar-benar berani tidur. Beberapa jam atau mungkin hanya beberapa menit sulit dibedakan. Berlalu dalam keheningan. Tengah malam Eko yang masih terjaga merasa ada yang berbeda. Bayangan di dinding bukan bayangan mereka. Ia perlahan menoleh ke sisi ruangan. Di sudut dekat langit-langit seperti ada siluet seseorang berdiri di dalam rumah. Dia, meter menghadap mereka. Eko membeku. Baim, bisiknya sangat pelan. Baim membuka mata. Apa? Saat mereka semua menoleh ke sudut itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding kayu dan cahaya lampu minyak yang stabil. Jam di ponsel Baim masih menyala redup di lantai. 18 Julai.
tidak berubah. Waktu seperti tidak bergerak, dan malam itu terasa seperti tidak pernah benar-benar dimulai, tapi juga tidak pernah selesai. Entah kapan tepatnya mereka tertidur, tidak ada yang benar-benar ingat. Yang jelas ketika bayi membuka mata, cahaya matahari sudah masuk lewat celah jendela kayu. Hangat, normal, seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Suara ayam berkokok terdengar dari luar. Wawan langsung duduk. Pagi, Rizal bangun sambil melihat sekeliling. Ruangan masih sama, tikar masih di tempatnya, lampu minyak sudah padam. Eko buru-buru melihat jam tangannya. Jarumnya bergerak. Pukul ke-12, jam sudah normal, katanya pelan. Bayi mengambil ponselnya, layar menyala, sinyal tetap tidak ada, tapi jam menunjukkan pukul 813 lalu berubah ke 0814. Waktu kembali berjalan, mereka saling pandang, tidak ada yang langsung membahas malam tadi, seolah semuanya sepakat untuk tidak membuka topik itu dulu. Dari luar terdengar suara percakapan warga, kali ini jelas, normal, bahkan terdengar seperti obrolan pagi biasa. Wawan mengintip ke jendela, kampung itu terlihat hidup. Beberapa wanita menyapu halaman, seorang pria membawa kayu bakar. Dua orang tua duduk di bangku kayu sambil berbincang pelan. Cahaya matahari menyinari jalan, tanah di tengah kampung. Tidak ada kesan mencekam seperti semalam. Seperti kampung biasa, gumam Rizal. Pintu diketuk pelan. Mang Dasa berdiri di depan. Wajahnya sama tenangnya seperti kemarin. Tidurnya nyenyak. Tanyanya, 4 orang itu sempat saling pandang lagi sebelum Baim menjawab, lumayan, Meng. Terima kasih sudah mengizinkan kami menginap. Meng Das mengangguk. Kabut sudah menipis. Kalau ingin kembali ke jalur utama, ada jalan yang lebih cepat. Kata lebih cepat membuat Eko refleks menegang. Jalur utama dekat dari sini. Tanya Rizal. Hati-hati. Mang Dasa menunjuk ke arah belakang kampung. Lewat sana tidak jauh. Kalian akan sampai sebelum siang. Baim terlihat lega. Bagus. Kami memang harus turun hari ini. Mang Dasa menatap mereka satu persatu. Tatapannya sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Nanti kalau kabut turun lagi, jangan menoleh ke belakang. Kalimat itu diucapkan pelan, tapi jelas. Wawan langsung bertanya, kenapa, Meng? Mang Dasa tidak langsung menjawab. Bibirnya sedikit terangkat. Bukan senyum, lebih seperti garis tipis yang sulit diartikan. Jangan menoleh saja, katanya lagi. Suasana mendadak terasa sedikit lebih berat walau matahari bersinar terang. Mereka membereskan barang dengan cepat. Tidak ada yang ingin berlama-lama. Entah kenapa, semua ingin segera kembali ke jalur resmi. Kembali ke dunia yang terasa masuk akal. Sebelum pergi, Baim menoleh sebentar ke arah deretan rumah di kiri kanan jalan. Warga terlihat memperhatikan mereka. Beberapa berdiri diam di teras. Wajah-wajah itu tampak biasa saja di bawah cahaya pagi. Terlalu biasa. Mereka berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan Mang Dasa melewati ujung kampung yang sebelumnya tertutup kabut. Langkah demi langkah menjauh dari rumah-rumah kayu itu. Di belakang mereka, suara kampung masih terdengar. Obrolan pagi. Suara sapu menyapu tanah, ayam berkokok, normal. Sampai akhirnya mereka melewati batas terakhir deretan rumah. Dan tanpa ada yang benar-benar sadar kapan tepatnya suara-suara itu menghilang lagi. Mereka terus berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan. Mang Dasa, jalurnya berupa tanah padat, cukup lebar untuk dilalui 2 orang berdampingan. Di kiri kanan masih ada beberapa pohon besar, tapi tidak selebat hutan sebelumnya. Kalau benar ini lebih cepat, kita bisa sampai jalur utama sebelum jam 10. Kata Baim mencoba terdengar optimis. Eko tetap memperhatikan sekitar dengan serius. Tadi katanya, tidak jauh, tapi jangan lengah. Rizal berjalan paling belakang sekarang. Sesekali menoleh ke arah belakang walau berusaha tidak terlalu jelas melakukannya. Wawan menarik napas panjang. Yang penting sudah keluar dari kampung itu. Baru beberapa menit berjalan, udara mulai berubah lagi. Angin yang tadinya hangat perlahan jadi dingin. Cahaya matahari yang terang mulai terlihat redop seolah tertutup lapisan tipis di udara. Kabut tipis dulu lalu menebal. Cepat sekali gumam Rizal. Dalam waktu singkat jarak pandang kembali menyempit. Rumah-rumah kayu yang tadi masih terlihat di belakang kini mulai samar. Baim teringat pesan itu. Kalau kabut turun lagi, jangan menoleh ke belakang. Langkah mereka otomatis jadi lebih cepat. Jangan lihat belakang, kata Eko pelan.
seolah mengingatkan diri sendiri. Kabut makin tebal. Sekarang hanya punggung orang di depan yang terlihat samar. Suara kampung sudah tidak terdengar sama sekali. Hanya langkah mereka sendiri. Beberapa meter lagi jalur terasa sedikit menurun. Lalu tiba-tiba tanah di depan Baim hilang. Ia refleks berhenti mendadak hampir terpeleset. "Berhenti!" teriaknya. Rizal yang di belakang langsung menahan Wawan dan Eko. Kabut masih tebal tapi perlahan mulai menipis tertiup angin yang datang tiba-tiba. Dan saat pandangan mereka mulai jelas, di depan mereka bukan jalur menuju hutan, melainkan tebing curam. Jurang dalam yang langsung menganga. Beberapa langkah saja dari posisi mereka berdiri. Batu dan tanah di tepiannya rapuh. Kalau Baim melangkah 2 langkah lagi, mungkin ia sudah jatuh tanpa sempat bereaksi. 4 orang itu membeku. Jantung mereka seperti berhenti sesaat. "Ini bukan jalur," bisik Wawan dengan suara gemetar. Kabut makin menipis. Mereka perlahan menoleh ke belakang. Tidak ada kampung, tidak ada rumah kayu, tidak ada jalan tanah lebar. Di belakang mereka hanya hutan lebat, pohon-pohon tinggi dengan akar besar. Tanah tidak rata, tidak ada tanda pernah ada pemukiman. Seolah kampung itu tidak pernah ada. Eko menelan ludah. "Tadi kita jalan lurus dari rumah-rumah itu." Rizal menggeleng. Pelan, wajahnya pucat. Tidak ada bekas apapun. Baim berdiri diam mencoba mencerna apa yang sedang mereka lihat. Ini tidak mungkin. Ia menoleh lagi ke arah jurang. Di bawah sana hanya gelap dan kabut tipis yang masih menggantung. Eko melihat jam tangannya lagi. Pukul 092. Jarumnya bergerak normal. Bayi membuka ponselnya. Jam menunjukkan 0903. Sinyal masih kosong, tapi waktu berjalan seperti biasa. "Kita harus cari jalur resmi sekarang," kata Rizal tegas. Tidak ada yang membantah. Mereka menjauh pelan dari tepi jurang, memastikan langkah benar-benar aman. Kali ini tidak ada yang mencoba mengambil keputusan sendiri. Mereka berjalan lebih hati-hati mengikuti kontur tanah yang terlihat jelas seperti jalur alami. Beberapa menit berjalan menyusuri hutan, akhirnya mereka menemukan tanda cak di batang pohon. Tanda jalur resmi. Wawan hampir terduduk lega. Akhirnya Eko memeriksa kembali arah. "Ini jalur turun kita." "Benar." Baim masih diam, kepalanya dipenuhi satu pertanyaan, yang tidak bisa ia jawab. Kalau tadi itu bukan jalur, lalu siapa yang menunjukkan arah? Dan yang lebih mengganggu, kalau mereka menuruti langkah sedikit lebih jauh tadi, apa yang sebenarnya akan terjadi? Perjalanan turun terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Tidak ada lagi yang bercanda, tidak ada yang membahas jalur pintas atau pengalaman unik. Mereka fokus pada setiap langkah memastikan benar-benar mengikuti tanda resmi di pohon. Sekitar menjelang siang, mereka akhirnya melihat area yang lebih terbuka, tanda bahwa base camp tidak jauh. Begitu sampai di pos, suasana terasa normal. Beberapa pendaki lain sedang bersiap naik. Ada yang tertawa, ada yang sibuk memeriksa peralatan. Kontras sekali dengan apa yang baru saja mereka alami. Pak Rudi masih duduk di meja pendaftaran. Ia mendongak saat melihat mereka datang. Kembali juga katanya pelan, nada suaranya sulit ditebak. Bayi mencoba tersenyum santai walau wajahnya masih tegang. "Iya Pak, kabutnya memang parah semalam." Pak Rudi memperhatikan mereka satu persatu. "Kalian camp di mana?" 4 orang itu saling pandang. Tidak ada yang langsung menjawab. "Di atas," jawab Rizal. Akhirnya singkat. Pak Rudi tidak terlihat puas, tapi ia tidak mendesak. Yang penting sudah turun. Wawan duduk di bangku kayu dekat pos lalu mengeluarkan ponselnya. "Semalam sempat foto." "Tidak, ya." Eko menoleh. "Foto apa?" "Kampung itu," jawab Wawan pelan. Baim langsung mengangkat wajah. "Memang sempat foto." Wawan mengangguk. "Pas pertama masuk, refleks saja." Ia membuka galeri. Beberapa foto pertama hanya gelap, hitam hampir sepenuhnya. Hanya ada sedikit bayangan kabut. "Ini pasti kehalang tangan," gumamnya. Ia geser ke foto berikutnya. Masih gelap. Lalu satu foto muncul dengan pencahayaan lebih jelas. Mereka berempat terlihat berdiri di depan rumah Keyau. Cahaya lampu minyak menerangi wajah mereka yang tampak lelah. "Ini dia," kata Wawan pelan. Rizal mendekat. "Itu memang rumahnya." Eko menyipitkan mata memperbesar gambar. Awalnya terlihat biasa saja, lalu Wawan menelan ludah. Sebentar, ia memperbesar bagian belakang foto di bawah lampu yang menggantung di teras rumah. Di sana di area yang semalam terasa kosong,
Terlihat sosok-sosok berdiri berjajar lebih dari 10 orang. Wajah mereka samar, tapi jelas berdiri di belakang mereka berempat. Diameter menghadap kamera. Padahal waktu foto itu diambil tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak mungkin, bisik Eko. Bei mengambil ponsel itu memperbesar lagi. Semalam tidak ada orang di belakang kita. Rizal menghitung pelan. 1, 2, lebih dari ke-10. Jumlahnya terlalu banyak untuk sekadar kebetulan. Wajah-wajah itu terlihat pucat di bawah cahaya lampu. Beberapa seperti tersenyum tipis, beberapa lainnya tanpa ekspresi. Wawan memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Ini editan tidak mungkin, sinyal saja tidak ada. Eko mencoba logis, mungkin warga berdiri di belakang kita tanpa kita sadar. Rizal langsung menggeleng. Kalau sebanyak itu pasti terdengar langkahnya. Baim tidak berkata apa-apa, tatapannya terpaku pada satu hal. Di ujung barisan sosok-sosok itu ada satu bayangan yang berdiri sedikit lebih dekat ke kamera. Posturnya mirip seseorang yang ia kenal, tapi wajahnya terlalu gelap untuk terlihat jelas. Kita tunjukkan ke Pak Rudi, kata Wawan pelan. Mereka mendekat ke meja pendaftaran. Pak, panggil Rizal hati-hati. Di atas tadi sebenarnya ada kampung tidak? Pak Rudi mengangkat alisnya. Kampung? Iya, lanjut Wawan lalu menyerahkan ponselnya. Ini sempat terfoto. Pak Rudi menerima ponsel itu. Beberapa detik ia menatap layar tanpa ekspresi. Wajahnya perlahan berubah. Bukan kaget, lebih seperti mengerti sesuatu yang tidak ingin ia pastikan. Ia mengembalikan ponsel itu pelan. Kalian ikut saya sebentar, katanya singkat. Nada suaranya kali ini tidak lagi netral. Dan untuk pertama kalinya sejak turun, perasaan lega mereka kembali berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat. Pak Rudi tidak membawa mereka jauh, hanya ke bangku kayu di samping pos agak menjauh dari pendaki lain yang sedang ramai. Wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Kalian benar-benar lihat kampung itu? Tanyanya pelan. Baim mengangguk. Rumah kayu, lampu minyak, ada warga. Kepala kampungnya bilang namanya Mang Dasa. Nama itu membuat tangan Pak Rudi yang sedang memegang rokok berhenti. Di udara, siapa? Tanyanya lagi memastikan. Mang Dasa, ulang Rizal. Beberapa detik hening. Pak Rudi memanggil seseorang dari dalam pos. Seorang pria tua lain keluar. Tubuhnya lebih besar, kumis tebal, wajahnya penuh garis usia. Pendaki sekitar memanggilnya Mang Jajang. Meng, sini sebentar, kata Pak Rudi pelan. Meng Jajang duduk bersama mereka. Ada apa? Pak Rudi tidak banyak bicara, ia hanya berkata, mereka lihat kampung. Ekspresi Meng Jajang langsung berubah. Kampung mana? Kampung rumah kayu di tengah kabut. Jawab Eko pelan. Meng Jajang menatap mereka satu persatu. Kalian lihat itu menjelang maghrib? Iya, jawab Wawan Lir. Pria tua itu menghela napas panjang seperti orang yang sebenarnya tidak ingin mengulang cerita lama. Dulu katanya pelan. Puluhan tahun lalu memang ada kampung kecil di sisi hutan sana. Tidak besar, isinya tidak sampai 20 keluarga. 4 pendaki itu dia mendengarkan. Suatu sore menjelang maghrib juga kabut turun tebal sekali. Hujan deras menyusul. Tanah di atasnya longsor. Lanjut. Meng Jajang. Longsor pulang Rizal. Meng Jajang mengangguk. Menimbun hampir seluruh kampung. Tidak semua jasad ditemukan. Ada yang tertimbun bersama rumahnya. Suasana di sekitar mereka terasa semakin sunyi walau basecamp tetap ramai. Kepala kampungnya, waktu itu bernama Darsah, kata Meng Jajang pelan. Baim langsung mengangkat wajah. Namanya hampir sama. Pak Rudi menambahkan, orang sini dulu sering panggil dia Mang Dasa. 4 orang itu saling pandang. Mang Dasa, Meng Dasa itu kebetulan saja mungkin, kata Eko tapi suaranya tidak terlalu yakin. Meng Jajang menggeleng pelan. Sejak longsor itu kadang ada pendaki yang cerita lihat cahaya di kabut. Ada yang bilang lihat kampung, tapi tidak semua yang melihat. Kembali lengkap. Kalimat itu menggantung di udara. Wawan menelan ludah. Maksudnya tidak lengkap. Pak Rudi menjawab pelan. Ada yang turun sendirian. Temannya hilang satu. Katanya terpisah saat kabut. Dicari tidak ketemu. Rizal memegang lututnya sendiri, mencoba tetap tenang. Tapi kami berempat turun bersama. Pak Rudi menatap mereka tajam. Kalian yakin berempat? Pertanyaan itu membuat jantung Baim berdetak lebih keras. Tentu saja jawabnya cepat. Meng Jajang berdiri perlahan. Kalau sudah lihat dan sudah turun dengan selamat, jangan coba-coba cari lagi. Cari apa? Tanya Wawan. Cahaya itu, jawabnya singkat.
Angin berembus melewati halaman basecamp membuat beberapa daun kering berputar pelan. Bayi memegang ponselnya lebih erat. Foto dengan sosok-sosok berjajar itu masih tersimpan di galeri. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya kebetulan. Kabut, sugesti, cerita lama yang terlalu sering didengar. Tapi satu hal tidak bisa ia abaikan. Kampung yang mereka lihat terasa terlalu nyata untuk sekadar bayangan. Dan yang lebih mengganggu kalau kampung itu memang sudah lama tertimbun longsor. Lalu semalam mereka menginap di mana? Setelah berbincang dengan Pak Rudi dan Mang Jajang, mereka memutuskan tidak berlama-lama di basecamp. Tidak ada yang ingin membahas. Terlalu jauh. Rasanya semakin dibicarakan, semakin sulit diterima logika. Perjalanan pulang dengan mobil terasa sunyi. Biasanya Wawan paling ramai cerita. Tapi kali ini ia hanya memandangi ponselnya. Foto itu masih ada. Tidak berubah atau setidaknya belum berubah. Saat mobil berhenti di lampu merah, ponsel Baim tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nomornya panjang, tidak ada nama, kontak. Bayi membuka pesan itu. Jangan kembali sebelum kabut turun lagi. Hanya itu. Tidak ada tanda baca tambahan, tidak ada penjelasan. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Siapa? Tanya Rizal dari kursi belakang. Baim tidak langsung menjawab. Ia memperlihatkan layar ponselnya. Eko langsung membaca keras-keras pelan. Jangan kembali. Sebelum kabut turun lagi. Wawan langsung merinding. Itu bercanda kan? Nomornya tidak dikenal. Jawab Baim pelan. Baru beberapa detik mereka menatap pesan itu. Layar ponsel Baim mendadak mati. Bukan karena baterai habis. Tadi masih di atas 50%. Benar-benar mati. Serius. Kuma meres. Bayi mencoba menyalakan bola. Tidak ada respons. Mobil akhirnya berjalan lagi. Tidak ada yang berbicara. Untuk beberapa menit mereka berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk istirahat sebentar. Eko turun duluan untuk beli minum. Wawan masih memegang ponselnya. Tunggu, katanya. Pelan. Apalagi, tanya Rizal. Wawan membuka galeri lagi foto kampung itu. Wajahnya langsung pucat, sosoknya bertambah. Jangan bercanda, kata Eko yang baru kembali. Lihat sendiri, jawab Wawan. Mereka berkumpul mengelilingi layar kecil itu. Kemarin jumlah sosok di belakang mereka lebih dari ke-10. Sekarang terlihat lebih banyak. Barisan itu tampak lebih panjang, memanjang sampai hampir ke tepi foto dan yang lebih mengganggu. Kalau mereka menuruti langkah sedikit lebih jauh tadi, apa yang sebenarnya akan terjadi? Perjalanan turun terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Tidak ada lagi yang bercanda. Tidak ada yang membahas jalur pintas atau pengalaman unik. Mereka fokus pada setiap langkah, memastikan benar-benar mengikuti tanda resmi di pohon. Sekitar menjelang siang, mereka akhirnya melihat area yang lebih terbuka, tanda bahwa base camp tidak jauh. Begitu sampai di pos, suasana terasa normal. Beberapa pendaki lain sedang bersiap naik. Ada yang tertawa, ada yang sibuk memeriksa peralatan. Kontras sekali dengan apa yang baru saja mereka alami. Pak Rudi masih duduk di meja pendaftaran. Ia mendongak saat melihat mereka datang. Kembali juga, katanya pelan. Nada suaranya sulit ditebak. Bayi mencoba tersenyum santai walau wajahnya masih tegang. Iya Pak, kabutnya memang parah semalam. Pak Rudi memperhatikan mereka satu persatu. Kalian camp di mana? 4 orang itu saling pandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Di atas, jawab Rizal. Akhirnya singkat. Pak Rudi tidak terlihat puas, tapi ia tidak mendesak. Yang penting sudah turun. Wawan duduk di bangku kayu dekat pos lalu mengeluarkan ponselnya. Semalam sempat foto. Tidak, ya, Eko menoleh. Foto apa? Kampung itu, jawab Wawan pelan. Baim langsung mengangkat wajah. Memang sempat foto, Wawan mengangguk. Pas pertama masuk, refleks saja. Ia membuka galeri. Beberapa foto pertama hanya gelap. Hitam hampir sepenuhnya. Hanya ada sedikit bayangan kabut. Ini pasti kehalang tangan, gumamnya. Ia geser ke foto berikutnya. Masih gelap. Lalu satu foto muncul dengan pencahayaan lebih jelas. Mereka berempat terlihat berdiri di depan rumah Kayau. Cahaya lampu minyak menerangi wajah mereka yang tampak lelah. Ini dia, kata Wawan pelan. Rizal mendekat. Itu memang rumahnya. Eko menyipitkan mata memperbesar gambar. Awalnya terlihat biasa saja, lalu Wawan menelan ludah. Sebentar, ia memperbesar bagian belakang foto di bawah lampu yang menggantung di teras rumah. Di sana, di area yang semalam terasa kosong,
Terlihat sosok-sosok berdiri berjajar lebih dari 10 orang. Wajah mereka samar, tapi jelas berdiri di belakang mereka berempat. Diameter menghadap kamera. Padahal waktu foto itu diambil tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak mungkin, bisik Eko. Bei mengambil ponsel itu memperbesar lagi. Semalam tidak ada orang di belakang kita. Rizal menghitung pelan. 1, 2, lebih dari ke-10. Jumlahnya terlalu banyak untuk sekadar kebetulan. Wajah-wajah itu terlihat pucat di bawah cahaya lampu. Beberapa seperti tersenyum tipis, beberapa lainnya tanpa ekspresi. Wawan memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Ini editan tidak mungkin, sinyal saja tidak ada. Eko mencoba logis, mungkin warga berdiri di belakang kita tanpa kita sadar. Rizal langsung menggeleng. Kalau sebanyak itu pasti terdengar langkahnya. Baim tidak berkata apa-apa, tatapannya terpaku pada satu hal. Di ujung barisan sosok-sosok itu ada satu bayangan yang berdiri sedikit lebih dekat ke kamera. Posturnya mirip seseorang yang ia kenal, tapi wajahnya terlalu gelap untuk terlihat jelas. Kita tunjukkan ke Pak Rudi, kata Wawan pelan. Mereka mendekat ke meja pendaftaran. Pak, panggil Rizal hati-hati. Di atas tadi sebenarnya ada kampung tidak? Pak Rudi mengangkat alisnya. Kampung? Iya, lanjut Wawan lalu menyerahkan ponselnya. Ini sempat terfoto. Pak Rudi menerima ponsel itu. Beberapa detik ia menatap layar tanpa ekspresi. Wajahnya perlahan berubah. Bukan kaget, lebih seperti mengerti sesuatu yang tidak ingin ia pastikan. Ia mengembalikan ponsel itu pelan. Kalian ikut saya sebentar, katanya singkat. Nada suaranya kali ini tidak lagi netral. Dan untuk pertama kalinya sejak turun, perasaan lega mereka kembali berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat. Pak Rudi tidak membawa mereka jauh, hanya ke bangku kayu di samping pos agak menjauh dari pendaki lain yang sedang ramai. Wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Kalian benar-benar lihat kampung itu? Tanyanya pelan. Baim mengangguk. Rumah kayu, lampu minyak, ada warga. Kepala kampungnya bilang namanya Mang Dasa. Nama itu membuat tangan Pak Rudi yang sedang memegang rokok berhenti. Di udara, siapa? Tanyanya lagi memastikan. Mang Dasa, ulang Rizal. Beberapa detik hening. Pak Rudi memanggil seseorang dari dalam pos. Seorang pria tua lain keluar. Tubuhnya lebih besar, kumis tebal, wajahnya penuh garis usia. Pendaki sekitar memanggilnya Mang Jajang. Meng, sini sebentar, kata Pak Rudi pelan. Meng Jajang duduk bersama mereka. Ada apa? Pak Rudi tidak banyak bicara. Ia hanya berkata, mereka lihat kampung. Ekspresi Meng Jajang langsung berubah. Kampung mana? Kampung rumah kayu di tengah kabut. Jawab Eko pelan. Meng Jajang menatap mereka satu persatu. Kalian lihat itu menjelang maghrib? Iya, jawab Wawan Lir. Pria tua itu menghela napas panjang seperti orang yang sebenarnya tidak ingin mengulang cerita lama. Dulu katanya pelan. Puluhan tahun lalu memang ada kampung kecil di sisi hutan sana. Tidak besar, isinya tidak sampai 20 keluarga. 4 pendaki itu dia mendengarkan. Suatu sore menjelang maghrib juga kabut turun tebal sekali. Hujan deras menyusul. Tanah di atasnya longsor. Lanjut. Meng Jajang, longsor pulang Rizal. Meng Jajang mengangguk, menimbun hampir seluruh kampung. Tidak semua jasad ditemukan. Ada yang tertimbun bersama rumahnya. Suasana di sekitar mereka terasa semakin sunyi walau basecamp tetap ramai. Kepala kampungnya, waktu itu bernama Darsah, kata Meng Jajang pelan. Baim langsung mengangkat wajah. Namanya hampir sama. Pak Rudi menambahkan, orang sini dulu sering panggil dia Mang Dasa. 4 orang itu saling pandang. Mang Dasa, Meng Dasa itu kebetulan saja mungkin, kata Eko tapi suaranya tidak terlalu yakin. Meng Jajang menggeleng pelan. Sejak longsor itu kadang ada pendaki yang cerita lihat cahaya di kabut. Ada yang bilang lihat kampung, tapi tidak semua yang melihat. Kembali lengkap. Kalimat itu menggantung di udara. Wawan menelan ludah. Maksudnya tidak lengkap. Pak Rudi menjawab pelan. Ada yang turun sendirian. Temannya hilang satu. Katanya terpisah saat kabut. Dicari tidak ketemu. Rizal memegang lututnya sendiri, mencoba tetap tenang. Tapi kami berempat turun bersama. Pak Rudi menatap mereka tajam. Kalian yakin berempat? Pertanyaan itu membuat jantung Baim berdetak lebih keras. Tentu saja jawabnya cepat. Meng Jajang berdiri perlahan. Kalau sudah lihat dan sudah turun dengan selamat, jangan coba-coba cari lagi. Cari apa? Tanya Wawan. Cahaya itu, jawabnya singkat.
Angin berembus melewati halaman basecamp membuat beberapa daun kering berputar pelan. Bayi memegang ponselnya lebih erat. Foto dengan sosok-sosok berjajar itu masih tersimpan di galeri. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya kebetulan. Kabut, sugesti, cerita lama yang terlalu sering didengar. Tapi satu hal tidak bisa ia abaikan. Kampung yang mereka lihat terasa terlalu nyata untuk sekadar bayangan. Dan yang lebih mengganggu kalau kampung itu memang sudah lama tertimbun longsor. Lalu semalam mereka menginap di mana? Setelah berbincang dengan Pak Rudi dan Mang Jajang, mereka memutuskan tidak berlama-lama di basecamp. Tidak ada yang ingin membahas. Terlalu jauh. Rasanya semakin dibicarakan, semakin sulit diterima logika. Perjalanan pulang dengan mobil terasa sunyi. Biasanya Wawan paling ramai cerita. Tapi kali ini ia hanya memandangi ponselnya. Foto itu masih ada. Tidak berubah atau setidaknya belum berubah. Saat mobil berhenti di lampu merah, ponsel Baim tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nomornya panjang, tidak ada nama, kontak. Bayi membuka pesan itu. Jangan kembali sebelum kabut turun lagi. Hanya itu. Tidak ada tanda baca tambahan, tidak ada penjelasan. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Siapa? Tanya Rizal dari kursi belakang. Baim tidak langsung menjawab. Ia memperlihatkan layar ponselnya. Eko langsung membaca keras-keras pelan. Jangan kembali. Sebelum kabut turun lagi. Wawan langsung merinding. Itu bercanda kan? Nomornya tidak dikenal. Jawab Baim pelan. Baru beberapa detik mereka menatap pesan itu. Layar ponsel Baim mendadak mati. Bukan karena baterai habis. Tadi masih di atas 50%. Benar-benar mati. Serius. Kuma meres. Bayi mencoba menyalakan bola. Tidak ada respons. Mobil akhirnya berjalan lagi. Tidak ada yang berbicara. Untuk beberapa menit mereka berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk istirahat sebentar. Eko turun duluan untuk beli minum. Wawan masih memegang ponselnya. Tunggu, katanya. Pelan. Apalagi, tanya Rizal. Wawan membuka galeri lagi foto kampung itu. Wajahnya langsung pucat, sosoknya bertambah. Jangan bercanda, kata Eko yang baru kembali. Lihat sendiri, jawab Wawan. Mereka berkumpul mengelilingi layar kecil itu. Kemarin jumlah sosok di belakang mereka lebih dari ke-10. Sekarang terlihat lebih banyak. Barisan itu tampak lebih panjang. Memanjang sampai hampir ke tepi foto dan yang lebih mengganggu. Wajah mereka terlihat sedikit lebih jelas. Beberapa terlihat tersenyum tipis. Beberapa menatap lurus ke arah kamera. Ini tidak mungkin, bisik Rizal. Wawan mencoba menghapus foto itu. Tekan hapus. Foto menghilang. Mereka menghela napas lega. Tapi saat galeri diperbarui, foto itu muncul lagi dengan waktu pengambilan yang sama dengan sosok yang tetap lebih banyak. Ini error, kata Eko. Walau suaranya tidak yakin, Wawan mencoba lagi hapus permanen. Foto hilang. Beberapa detik kemudian muncul kembali. Kali ini wajah-wajah itu terlihat lebih terang di bawah lampu minyak. Seolah jaraknya semakin dekat. Buang saja kartu memorinya, kata Rizal cepat. Tanpa pikir panjang, Wawan membuka casing ponselnya dan mengeluarkan kartu memori kecil itu. Tangannya gemetar saat melemparkannya ke selokan di samping warung. Sudah, katanya pelan. Semua terdiam beberapa detik. Eko berdiri agak menjauh dari mereka, memandangi air selokan yang mengalir pelan. Lalu wajahnya berubah. Jangan bercanda, gumamnya. Apa? Tanya Baim. Eko menunjuk ke permukaan air. Di pantulan air yang keruh itu, bayangan mereka berempat terlihat samar. Tapi di belakang bayangan mereka ada barisan lain lebih banyak. Berdiri diam menghadap ke arah yang sama. Air selokan bergetar karena angin. Bayangan itu ikut bergoyang lalu menghilang bersama riak air. Tidak ada yang berbicara setelah itu, karena perlahan. Mereka mulai sadar ini belum selesai. Saat mereka memeriksa hasil fotonya di bawah, jantung mereka langsung terasa aneh. Di depan rumah-rumah kayu itu berdiri barisan warga lebih banyak dari sebelumnya. Dan di antara mereka terlihat 4 pria muda memakai jaket gunung. Salah satunya berdiri sedikit lebih depan. Wajahnya jelas, sangat mirip dengan Baim. Dengan ekspresi tenang dan senyum tipis yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata. Gunung selalu terlihat indah dari kejauhan. Kabutnya tenang, hutannya hijau, udaranya sejuk. Tapi kadang yang paling berbahaya bukan jurang atau longsor, melainkan rasa penasaran. Rani pernah mengira semua peringatan itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti.
Sampai akhirnya ia sadar tidak. Semua tempat yang terlihat hangat memang ditujukan untuk manusia. Kalau suatu hari kamu mendaki dan melihat cahaya diam di tengah kabut, mungkin lebih baik terus berjalan. Jangan menoleh, jangan mendekat. Karena tidak semua yang mengikuti cahaya bisa kembali dengan utuh. Kalau kamu suka cerita misteri seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Masih banyak kisah lain yang siap membuat kamu berpikir dua kali sebelum mematikan lampu malam ini.